Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 26 atau pertemuan ke-26, kita masih membahas soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas pada soal yang pertama. Seutas tali dilewatkan pada katrol, ya. Salah satu ujung tali diberi beban dan ujung lain ditarik. Apakah tegangan tali ketika katrol berputar di pusat massa dan ketika katrol berputar tidak di pusat massa berbeda? Jelaskan. Jadi dua masalah ini, ya, tentunya besaran-besaran yang terkait adalah satu tegangan tali, ya. Kemudian talinya, ya. Talinya sendiri ringan atau diabaikan, kan itu. Yang ketiga, kalau katrolnya tidak licin bagaimana? Ya, kan itu. Maka dari kedua masalah ini, ya, kalau katrol diperhitungkan, maka harus kita menggunakan momen inersia, baik pada pusat massa atau tidak pada pusat massanya. Maka dengan demikian, katrol pada pusat massa itu momen inersianya lebih kecil. Maka pada hukum Newton kedua sering diabaikan, ya. Massa katrol diabaikan dan talinya ringan, ya. Maka untuk yang tidak mengabaikan massa atau massa katrolnya diperhitungkan, harus ada momen inersia, ya. Maka momen inersia itu adalah, ya, massa dikalikan dengan kuadrat jari-jarinya. Maka dengan demikian, ya, momen torsi yang bekerja pada katrol itu sebanding dengan tegangan tali dan jari-jari katrolnya. Sehingga semuanya ini akan berbeda, ya. Apalagi katrolnya tidak pada pusat massanya. Kita lihat pada penjelasannya. Nah, ketika katrol berputar pada pusat massa dan tidak pada pusat massa, jelas berbeda karena ada perbedaan momen inersia, ya. Berarti momen inersianya pada pusat massa lebih kecil daripada momen inersia pada bukan pusat massanya. Maka momen inersia, ya, yang berputar pada pusat massanya lebih kecil dibandingkan dengan momen inersia yang berputar tidak pada pusat massa. Perhitungan yang tidak pada pusat massa itu momen inersianya dicari dari teorema sumbu sejajar. Maka dengan demikian akan menjadi lebih besar. Torsinya juga menjadi lebih besar, ya. Jadi torsinya juga tergantung pada momen inersia dan percepatan sudutnya, ya. Maka yang ketiga, teorema sumbu sejajar. Perhitungan momen inersia sehingga kita bisa menggunakan momen inersianya, ya, itu dari tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Maka yang keempat, inersianya, ya, menyebabkan tegangan talinya, ya, yang dibutuhkan untuk rotasi katrol. Berarti kalau momen inersianya diabaikan, artinya katrolnya juga massanya diabaikan, ya. Maka ini diambil pada kesetimbangan benda tegar nantinya, ya. Inilah salah satu hal penjelasan-penjelasan, ya, dari soal nomor 1.
Kita lihat pada soal nomor 2. Sepotong kawat kaku dengan jari-jari R dicoba dipotong dengan sebuah gunting. Posisi mula-mula dibuat sedemikian hingga sangat dekat sumbu putar gunting, dekat murnya ya. Gunting tumpul sehingga tidak berhasil memotong kawat sama sekali. Dalam prosesnya kawat ini bergeser menjauhi ya atau ke depan ya. Karena ditekan kawatnya bergerak ke depan. Sudut bukaannya adalah theta ya. Ini gambarkan diagram gaya pada benda. Yang B, hitung nilai tetanya. Anggap bahwa koefisien gesek statis dan kinetis dianggap sama antara gunting dengan kawat sebesar mu. Maka dengan demikian kita ambilnya ya. Kita ambil bahwa sistem dalam keadaan setimbang. Sebelum ditekan gunting itu, kawat dimasukkan, maka pas sudah tidak bisa bergeser mendekati ujungnya itu dikatakan setimbang dengan sudut theta. Maka gaya yang bekerja demikian. Ini sumbu putar gunting yang untuk menekan ya. Kemudian ya, gunting kawat ini ya. Diameter kawat ini akan bergerak ke depan sehingga gaya gesekannya mendekati sumbu putarnya. Maka F1 sama dengan F2. Kenapa? Ya, tekanan pada bagian atas harus sama dengan tekanan pada bagian bawah ini. Jadi gaya yang bekerja itu ya, gaya gesekannya juga harus sama. N1 dengan N2 juga harus sama ya. Maka dengan demikian ya, berapakah tetanya kan itu. Syarat yang diberikan N1 harus sama dengan N2. F1 harus sama dengan F2, maka kita bisa mengambil persamaan N1 sama dengan N2 sama dengan N. F1 sama dengan F2 sama dengan F. Maka gaya gesekan yang terjadi adalah mu dikalikan dengan N. Sekarang kita perhitungkan pada sumbu X-nya yang searah dengan sumbu X ini ya. Maka F1 berlawanan dengan arah N1. Tetapi N1 searah dengan pergerakan kawatnya. Maka pada sumbu X gaya yang bekerja adalah 2 kalinya N1 sin theta per 2 ya. Maka 2N sin theta per 2 dikurangi 2 kalinya F cos theta per 2 sama dengan 0. Kemudian F-nya diganti dengan mu N, maka N dibagi N adalah 1, sehingga sin theta per 2 sama dengan mu cos theta per 2. Maka sin dibagi dengan cos adalah tangen, sehingga mu sama dengan tangen theta per 2. Maka untuk mencari tetanya berarti arkes tangen mu ya. Arkes tangen mu. Maka dengan demikian tetanya sama dengan 2 arkes tangen mu. Ini syaratnya. Maka kalau koefisien gesekannya diketahui, kita bisa menemukan sudut yang harus diperlukan ya, supaya kawat tidak terpotong. Maka dengan demikian gayanya menjauhi ya. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2. Pada soal nomor 1, sebuah sistem ditunjukkan pada gambar ya. Diletakkan dalam elevator yang bergerak ke atas ya, dengan percepatan A. Tegangan tali jika meja licin ya. Maka massa balok 2M, massa yang digantung M, percepatan gravitasinya adalah G. Maka dengan demikian ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda, berapa tegangan talinya supaya T-nya bisa dicari. Gaya-gaya yang bekerja pada benda, faktornya adalah A0-nya itu pada sistem katrol dan bendanya 2M dan M yang relatif terhadap elevator. Dia bergerak terhadap lift atau elevatornya. Kemudian A adalah percepatan elevator relatif terhadap tanah yang ini.
Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan ya. Jadi A0 searah dengan T ya. A0 searah dengan MG karena ini turun terhadap elevator ya. Karena tertekan oleh gaya dari elevator yang bergerak ke atas. Mejanya licin. Maka persamaan benda pada 2M adalah A0-nya searah dengan T, maka T sama dengan 2M A0 ya. Pada benda M. Nah, pada benda M itu ya bahwa MG dikurangi T ya, sudah dikurangi T kemudian ya, maka MG dikurangi T ditambah dengan MA karena bergerak ke atas elevatornya M sama dengan MA ya, sama dengan M dikalikan dengan A0. Maka T-nya sama dengan MG ya. Maka ini diambil sebagai bentuk negatif ya, negatif A0. Sehingga karena M-nya sama, maka T sama dengan MG ditambah M perkalian dari A dikurangi A0-nya. T-nya sudah ada di sini ya. Maka dengan demikian dimasukkan ya. 2MA0 sama dengan MG ditambah MA dikurangi MA0. Ini diuraikan kembali sehingga yang ada A-nya kita hubungkan ya, kita satukan. Maka ini adalah pindah ke ruas kiri menjadi positif ya, 3A0 M dibagi M1 ya. 3A0 itu sama dengan G ditambah dengan A, maka percepatan pada sistem baloknya adalah A0 sama dengan G ditambah A dibagi dengan 3. Sekarang kita pilih salah satu dari tegangan tali ini. Yang mudah adalah pada 2M ya, 2M A0. Maka T sama dengan 2M A0. A0-nya G ditambah A dibagi dengan 3. Sehingga ya itu yang dapat dilakukan syaratnya. Soal nomor 4. Sebuah sistem terdiri atas 2 buah balok. Masanya masing-masing M dan M besar. Ini, ya. Koefisien antara kedua balok μS, kemudian di lantai tidak ada gaya gesekan. Tentukan besar gaya F ya, supaya benda M tidak turun. Nyatakan dengan besaran μS, M, G, dan M kecil ya. Maka dengan demikian ya, berapakah F-nya supaya M tidak turun atau benda M kecil tidak turun. Gaya-gaya yang bekerja di sini jelas ya, supaya tidak turun ya. Maka dengan demikian seolah-olah ini mau turun ya, maka gaya gesekannya ke atas. Nah, ini gambarnya. Gaya gesekannya ke atas ya. Maka dengan demikian ya, ini pada benda M kecil, ini pada benda M besar ya. Maka yang searah dengan sumbu Y adalah Fs itu sama dengan Mg. Pada benda M, Fs sama dengan Mg ya. Nah, Fs dikurangi Mg sama dengan 0, maka Fs sama dengan Mg-nya. Nah, ini yang diinginkan ya. Kemudian pada yang searah dengan sumbu X, A searah dengan F ya. Kemudian N berlawanan arah. Maka dengan demikian, nah ini adalah μS dikalikan dengan N itu sama dengan Mg ya. Maka N-nya sama dengan μG dibagi dengan μS. N sama dengan μG dibagi dengan μS dari Fs ini ya. Baru kita ambil pada sumbu X-nya ya. Pada sumbu X, F dikurangi N sama dengan M dikalikan A ya. F dikurangi N sama dengan M dikalikan dengan A. N-nya sudah ada, maka F dikurangi Mg dibagi μS sama dengan M dikalikan dengan A. Dipindah ke ruas kanan, maka F sama dengan Mg dibagi μS ya, ditambah dengan MA. Ini persyaratan keseluruhan pada benda M kecil. Sekarang baru kita lihat pada benda M besar ya. Pada sumbu Y ini hanya satu gaya, maka yang diperhitungkan
adalah pada sumbu X ya. M dikalikan dengan A itu sama dengan N kan itu. Jadi pada benda M besar itu N sama dengan M besar dikalikan dengan A. N sama dengan M besar dikalikan dengan A ya. Maka dengan demikian A-nya ya, adalah N dibagi dengan M besar dari persamaan ini ya. A sama dengan N dibagi M besar, sehingga N-nya sudah ada nih. MG dibagi dengan mu S. Maka A sama dengan MG dibagi M besar dibagi dengan mu S. Ya. Persamaan ini dimasukkan terhadap gaya yang bekerja. Sehingga ya, F itu sama dengan MG dibagi dengan mu S ini. Kemudian M-nya dikalikan dengan A sebesar M kali G dibagi M besar dikalikan dengan mu S. Ini sama MG mu S, maka ya MG dibagi dengan mu S dikalikan perkalian dari 1 ditambah M dibagi dengan M besar. Kalau ini disamakan penyebutnya, maka M ditambah M besar dibagi dengan M. Kan itu. Nah, M besar ditambah dengan M dibagi dengan M besar dikalikan dengan MG dibagi dengan mu S. Inilah yang diinginkan, syarat supaya balok M kecil tidak turun. Ya. Inilah yang diinginkan persamaan-persamaannya. Yang penting di sini menggambarkan gaya yang bekerja pada benda harus lengkap sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita inginkan. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.